Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hari ini tanggal 5 November tahun 2023, segenap komponen bangsa telah melaksanakan aksi demo untuk solidaritas Palestina. Demo kali ini itu diikuti oleh banyak komponen. Menurut Radio El Sinta, itu jumlah yang hadir itu sekitar 2 juta orang. Yang menarik adalah isu Palestina itu tidak hanya domain umat Islam, tapi ini adalah domainnya bangsa ya. Semua agama, semua latar belakang ikut tumpah ruah menyatakan protes atas kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina, khususnya di daerah perang yang terjadi di Gaza. Ustadz Das'ad Latif itu ketika ditelepon oleh Radio El Sinta dari Makassar, dia mengatakan itu perlu ditekankan katanya bahwa isu Palestina itu bukan isu agama, tapi adalah isu ketidakadilan, isu kemanusiaan. Jadi karena bukan isu agama, jadi semua pihak harus merasa bertanggung jawab gitu. Jadi ini bukan hanya tugasnya Ustadz, bukan tugasnya di mimbar-mimbar, tapi di semua tempat. Bahkan tadi pagi itu ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga membacakan puisi, membacakan sikap pemerintah yang menyokong perjuangan bangsa Palestina. Ada juga Menteri Agama, ada utusan partai-partai, ada juga dari pastor, pendeta, ustadz, dari berbagai komponen. Mereka minta agar perlakuan Israel yang keterlaluan terhadap bangsa Palestina itu supaya segera diakhiri. Bagi saya pribadi, saya datang tadi itu tentu pertama tujuan kita ingin menyatakan sokongan moral kita untuk perjuangan bangsa Palestina agar mereka segera memperoleh negara merdeka. Jadi tadi itu teriakan itu adalah merdeka Palestina, Free Palestine gitu. Jadi bukan hanya dominan takbir gitu. Di daerah lain juga boleh mengungkapkan sesuai dengan yang mereka mau. Itu tujuan saya yang pertama. Tujuan saya yang kedua adalah, itu kan biasanya ada penumpang-penumpang gelap gitu, yang memanfaatkan isu Palestina ini untuk pengumpulan dana. Maka tadi di pos-pos dana tuh saya lihat ada nggak ini yang keterkaitannya dengan Yusuf Mansur gitu. Karena kan biasa kita yang lain-lain ya banyak yang ngawasin, tapi Yusuf Mansur ada nggak gitu. Itu yang mau lihat dulu. Saya tanya, kamu lihat Yusuf Mansur nggak gitu? Katanya nggak ada Pak. Karena tahun 2016 demo 212 itu Yusuf Mansur hadir. Cuma dia tuh jauh-jauh gitu. Pakainya satu dia pakai itu, pakai masker, pakai apa lebih orang nggak tahu dia tuh Yusuf Mansur. Di leher itu dia balut apa gitu. Dan itu dia hadir di tengah gerombolan demo itu, di long march gitu kan, dari Monas ke HI. Saya lihat ketika itu, ada kawan-kawan lain juga lihat gitu. Cuma kita kan nggak ada perlunya ya. Jadi cuma bagi Yusuf Mansur saat itu tuh perlu. Kalau perjuangan Habib Rizik gitu, bagus, maka dia akan nyata aneh ikut gitu kan. Yang kedua tujuan buat dia itu adalah kan tahun 2016 ada isu gubernur muslim. Dia saat itu sangat berminat menjadi wakil gubernur. Tapi kita ceritakan kemana-mana, perjuangan dia itu
ya alhamdulillah nggak berhasil gitu. Dia ingin mengelabui masyarakat bahwa dialah sosok yang layak menjadi wakil gubernur Muslim saat itu. Nah tadi saya lihat ada nggak isu Mansur nih. Yang kedua, dia ngumpulin dana nggak ini? Kalau dia datang, pasti sisi kanan sisi kirinya itu mengumpulkan dana. Makanya saya datang tadi itu tujuan saya. Selain kita ingin menyatakan sokongan moral kita untuk perjuangan bangsa Palestina, saya juga ingin melihat ada nggak isu Mansur. Gitu. Ada posko tadi dekat patungnya Bung Hatta itu, tidak jauh dari patung kuda itu. Saya lihat gitu. Oh nggak ada nih. Kalau ada tadi, pasti itu akan saya pegang, serahkan ke panitia gitu. Ini orang yang biasa menggunakan isu atau menunggangi isu untuk kepentingannya sendiri. Ya kan? Dia akan menggunakan isu Palestina kalau bisa untuk mengumpulkan dana. Tapi karena yang lain mungkin belum wise gitu kan, belum mengeh kata orang Betawi ini. Ya saya aja mulai tadi dulu gitu, saya lihat, cari-cari dia, nggak ketemu. Mungkin dia juga nggak pernah datang ya, karena partai dia kan takut sekali nih, kalau partainya bisa mendiskualifikasi dia ya nggak ada halangan. Misalnya dianggap perjuangan dia merugikan partainya gitu, bisa dia ditarik berkasnya. Walaupun sudah masuk daftar calon tetap. Jadi dia nggak berani. Karena partai dia kan partai nasionalis, dia takut sekali dengan isu-isu yang berhubungan dengan masalah Palestina. Apalagi kalau masalah Palestina itu diangkat isu juga bertentangan dengan kepentingan pemerintah gitu. Oh ngeri. Tapi tadi itu kan isu Palestina menjadi isu nasional. Pemerintah datang, calon presiden dari juga datang, menteri agama datang, berbagai ustadz datang, tokoh NU datang, tokoh Muhammadiyah datang. Jadi tidak ada isu-isu yang bisa diarahkan atau mengarahkan bahwa ini radikal, nggak ada. Ini isu nasional. Tapi isu Mansur barangkali ya panitia sudah tahu, wah ini orang ini kalau diundang bisa menimbulkan banyak masalah gitu. Jadi nggak diundang. Atau dia tidak dikasih panggung. Sebab kalau dia dikasih panggung, dia akan ubah panggung itu bagaimana mengumpulkan uang, menggunakan isu bangsa Palestina untuk kepentingan sendiri. Kok begitu gitu? Kita tidak mengada-ngada karena sering sekali gitu. Ketika Zakir naik ingin bercerita tentang perbandingan agama, Islam Kristen, Islam Hindu, Islam dengan Buddha, Mansur menggunakan kesempatan itu bagaimana dia bisa tampil dan meraup uang dari masyarakat. Jadi dia biasa gitu. Biasa dia menggunakan isu-isu itu gitu. Karena itu tadi saya datang, ya selain kita ingin memberikan sokongan moral, ya kan? Sokongan moral. Mudah-mudahan kedatangan kita itu menjadi amal kita, menjadi doa-doa kita yang memberi kekuatan kepada bangsa Palestina. Dan bisa mereka-mereka itu dimudahkan oleh Allah supaya menjadi bangsa merdeka. Gitu. Itu tujuan kita. Malah ada juga kawan yang tadi mengirimkan WA kepada sambil berfoto gitu. Katanya ini menjadi saksi, ya kan, bahwa kita ikut membela penderitaan saudara-saudara Muslim kita di Palestina. Saya kan tidak perlu memperpanjang, ya baguslah. Ada yang datang nanti, kan ada dalam cita-cita fikih itu kalau di ribat gitu, perbatasan negeri Muslim, kena kita dengan debunya saja. Itu bisa menghalangi kita dari panasnya azab neraka nanti. Nah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang datang tadi membela kemanusiaan, membela orang-orang yang tertindas di Palestina sana, itu setiap langkahnya akan dikasih pahala oleh Allah. Kemudian setiap langkahnya itu akan dicatat oleh malaikat bahwa ini adalah orang-orang yang peduli
kepada hamba-hamba Allah di tempat lain yang sedang tertindas dan teraniaya. Dan bagi orang-orang yang menggunakan isu Palestina untuk kepentingan pribadi pengumpulan dana, mari kita doakan agar dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini manusia-manusia bejat, manusia-manusia laknat yang layak untuk dihukum dan dilaknat oleh Allah. Dan kalau sudah melihat orang-orang itu menggunakan isu-isu Palestina, tangkap, pegang, serahkan ke panitia. Ini nggak layak dia itu dibiarkan bergentayangan. Jadi mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 tadi itu akan membukakan berbagai kesulitan hidupnya dan juga menolong perjuangan bangsa Palestina menuju bangsa yang merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.